Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru Indonesia. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Mariani Purniasari, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, program studi matematika dengan nomor induk mahasiswa 245574324. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Kadupandak yang beralamat di Jalan Sindangkerta, Desa Sukasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan saya akan menunjukkan KTP sebagai keabsahan identitas diri saya. Kepada perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk membaca doa, Ibu persilakan Ananda Rijal untuk memimpin doanya. Silakan. Perhatian, Siap. duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua tidak hari ini? Hadir apa tidak? Oke, Ibu absen ya. Siti Aisyah? Hadir. Khofifah? Hadir. Andika? Iya. Raka Akbar? Selmi? Tidak ada. Alvar? Tidak. Oke, Nurwindu? Hadir. Amel? Hadir. Nazmi? Hadir. Fadil? Hadir. Ilham? Hadir. Azam? Sakit. Sakit. Dahikmat? Hadir. Ayeni? Hadir. Aisyah? Hadir. Tuti? Hadir. Cynthia? Hadir. Aji? Hadir. Aini? Hadir. Rijal? Hadir. Fitri? Hadir. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau gitu siapkan alat tulis kalian masing-masing. Udah siap semua? Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau ice breaking dulu ya. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian diam. Ya? Pagi, sore, malam, malam. Oke, udah fokus berarti ya. Nah, kita mulai ke materi. Hari ini kita akan belajar apa? Bilangan berpangkat. Tentang bilangan berpangkat. Coba lihat di sini. Nah, apakah kalian pernah melihat angka yang ditulis seperti di bawah ini? Benar. Di mana kalian melihatnya? Di buku paket. Di buku paket, di pelajaran matematika. Terus di mana lagi? Di internet. Terus di mana lagi? YouTube. Tuh, terus di mana lagi? Apa masih ada lagi yang lain? Tidak. Tidak ya. Oke, baik. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu berapa hasil dari 2 pangkat 3? 6. Nah, berapa? 8. Terus? 2 pangkat 3? 6. 6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 6.
6, 8, 8, 8, 8, 8. Oke, baik. Sebelumnya, nah apa yang kamu ketahui tentang bilangan berpangkat? Ya, Saya izin menjawab. boleh. Bilangan berpangkat itu artinya bilangan yang dikali dengan pangkatnya jadi 2. Pangkat 3 itu artinya 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, ada. Ya, terima kasih Tuti, ada jawabannya ya. Saya Nurlinda dari kelompok 2 ini ingin menjawab. Bilangan berpangkat itu seperti mengalihkan angka yang sama berulang-ulang. Oke, ada jawaban lain? Ya, silakan Ayani. Bilangan berpangkat adalah eksponen. Itu kayak rumus matematika untuk menulis angka besar dengan lebih singkat. Oke, ya. Masih ada jawaban lain? Ya. Izin menjawab, saya Nurlinda dari kelompok 1. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang punya angka kecil di atasnya. Angka bawah disebut basis, angka atas disebut pangkat. Oke, masih ada jawaban lain? Sudah? Nah, selanjutnya kalian harus tahu dulu nih tujuan kita dari belajar bilangan berpangkat itu apa sih? Tujuannya menjelaskan makna bilangan berpangkat sesuai dengan pertanyaan yang udah Ibu ajukan tadi ya. Yang kedua ada menerapkan aturan bilangan berpangkat dalam menyederhanakan bentuk. Kemudian yang terakhir menyelesaikan soal kontekstual terkait bilangan berpangkat. Nah, kemudian ada contoh kasus itu. Nah, untuk contoh kasusnya ada satu soal cerita seorang ilmuwan meneliti pertumbuhan bakteri. Awalnya ada satu bakteri dan setiap 1 jam jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Berarti dalam soal ini ada satu bakteri yang membelah diri menjadi 2 kali lipat. Betul tidak? Betul. Ya. Untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, berapa banyak bakteri setelah 1, 2, 3, dan 4 jam? Coba dijawab sama-sama. Kan setiap satu bakteri itu bertumbuh menjadi 2 kali lipat setelah 1 jam. Berarti setelah 1 jam bakterinya menjadi berapa? 2. Setelah 2 jam? 4. Setelah 3 jam? 9. Setelah 4 jam? 16. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan pola pertumbuhan jumlah bakteri tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Tadi kan dalam jam pertama menjadi berapa? 2 ya. Setelah 1 jam bakterinya menjadi 2. Setelah 2 jam 4. Setelah 3 jam 9. Setelah 4 jam 16. Kalau bilangan-bilangan ini dinyatakan dalam bentuk berpangkat, berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Terus 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus 3 pangkat 3. Hah? 3 pangkat 2. Bentar, kita balik lagi ke soal ya. Nah, kan setelah 1 jam itu bakterinya membelah diri menjadi 2 kali lipat. Setelah 1 jam berarti menjadi 2 bakteri. Setelah 2 jam 4. Setelah 3 jam 9. Nah, yakin 9? Yakin 6? Coba kita tulis deh. Kita tulis ya, kita ulangi lagi. Kita jawabin ini setelah 1 jam. Satu jam menjadi 2 bakteri. Setelah 2 jam, ingat ya, setelah 1 jam kan berarti jadi 2 bakteri nih. Setelah 2 jam berarti dia jadi 4.
Setelah 3 jam, setelah 8 ya? 8. Setelah 4 jam, 16. Nah, tuliskan dalam bilangan bentuk berpangkat. Ini jadi seperti apa? Yang pertanyaan yang kedua jawabannya. Sorry. Nah, jawaban yang kedua berarti gimana ini dalam bentuk bilangan berpangkat? 2 pangkat 1. Yang ini? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kalau yang ini? 2 pangkat 3. Yang ini? 2 pangkat 4. Betul nggak? Betul ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apa manfaat memahami bentuk berpangkat dalam kasus ini? Ada yang bisa menjawab ya? Silakan. Izin menjawab. Namanya siapa? Rizal Mustafa. Ya. Karena pertumbuhan bakteri sangat cepat, jadi pakai bilangan berpangkat membuat hitungannya lebih praktis. Oke, baik, terima kasih Rizal. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Supaya kita bisa memahami bagaimana sesuatu bisa tumbuh dengan sangat cepat seperti virus atau informasi yang menyebar. Oke, ada jawaban lain? Ya, silakan Homifah. Izin menjawab, saya dari kelompok 1. Manfaat memahami bentuk berpangkat adalah kita bisa menghitung jumlah bakteri dengan cepat tanpa harus menghitungnya satu persatu. Oke, ada lain ya Nurlindu? Izin menjawab, saya Nurlindu dari kelompok 2. Bentuk berpangkat mempermudah kita untuk memprediksi hasilnya kalau waktunya semakin lama. Oke, ada jawaban lain? Tidak Tidak ada. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Sini ada untuk memahami lebih dalam tentang bilangan berpangkat, kita akan menyimak satu tayangan bersama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Selamat pagi, Ustaz. Selamat pagi, Pak Lady. Ustaz, apakah saya boleh tanya? Saya tidak paham pelajaran eksperimen tadi, Bu. Ya sudah, ayo berterangkan gimana, Bu. Ayo ikut jelaskan, kamu perhatikan baik-baik ya. Baik, siap, Bu. Sebentar ya, itu membutuhkan beberapa lembar kertas dan gunting. Ditaruh di mana ya guntingnya? Nah, ini dia. Jadi percayakan lagi, siapkan selembar kertas dan gunting. Kita gunting selembar kertas menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian tumpuk kertas menjadi 1. Selanjutnya, gunting kembali kertas menjadi 2 bagian yang sama, sehingga kertas akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian tumpuk kertas menjadi 1. Selanjutnya, untuk kembali kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas akan terbagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian tumpuk kembali menjadi 1. Gunting kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas akan menjadi 16 bagian. Kemudian tumpuk kembali kertas menjadi 1 dan gunting kembali
menjadi dua bagian yang sama besar. Maka kertas akan terbagi menjadi 32 bagian yang sama besar. Jadi, kalau kertasnya dibagi jadi dua, ditumpuk, digunting lagi, jadi 4 potongan ya Bu. Tapi hubungannya sama bilangan berpangkat apa ya Bu? Kok saya tidak paham ya? Simpan dulu pertanyaanmu, Pak. Boleh kamu lihat ya informasi yang ada di tayangan kalau menurut kalian itu penting. Pada potongan pertama, terdapat dua bagian kertas yang artinya 2/1. Pada potongan kedua, terdapat 4 bagian kertas yang artinya 2 kali 2 sama dengan berapa, Pak? 22. Pada potongan ketiga, ada 8 bagian kertas yang artinya apa, Pak? Artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2/3. Pada potongan yang keempat, ada 16 bagian kertas yang artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2/4 ya Bu. Pada potongan yang kelima, ada berapa bagian kertas, Pak? Ada 32 bagian kertas Bu, yang artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2/5. Oke. Loading ya, sebentar ya. Pada potongan yang keempat, katanya Bu, ada 32 bagian kertas Bu, yang artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2/5. Nah, begitu Pak. Bagaimana? Lebih paham kan? Iya Bu, saya sudah agak paham. Sekarang kamu yang mencoba kalau kertasnya dipotong menjadi 3. Oke Bu, saya jelaskan ya. Pada kertas akan dibagi menjadi 3 bagian, yang artinya 3/1. Lalu kertas akan dikumpulkan kembali menjadi 3 bagian. Pada potongan kedua dihasilkan 9 bagian, yang artinya 3 kali 3 sama dengan 3/2. Lalu kertas digunakan, dipotong kembali menjadi 3 bagian.
3 akan dihasilkan 27 bagian, yang artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi, jika A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya dikalikan A sama dengan A pangkat N, di mana N menyatakan banyaknya A faktor. Sedangkan A disebut dengan bilangan basis dan N disebut dengan eksponen. Jika N bilangan positif, maka A pangkat N merupakan bilangan yang bernilai besar. Dan jika N bilangan negatif, maka A pangkat N merupakan bilangan yang bernilai negatif. Kamu sudah paham kan? Iya Bu, saya jauh lebih paham. Loh, kok sudah jam segini? Apakah nggak waktunya masuk, Pak? Wah, gawat, saya masuk Bu. Ya sudah kan, saya mengisi kelas dulu. Terima kasih Bu atas pembelajarannya. Iya, sama-sama Nak. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke materi ya. Gimana setelah menonton video tadi bisa lebih memahami tentang jalan berpangkat tidak? Cukup tidak untuk informasi dari video yang tadi? Cukup. Awal kan ada yang menjawab pertanyaan dari Ibu ya, 2 pangkat 3 itu ada yang menjawab 6, ada yang menjawab 8. Setelah menonton tayangan video ini, berarti hasil dari 2 pangkat 3 sebenarnya berapa? 8. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian bilangan berpangkat. Di awal juga kan sudah ditanyakan sama Ibu ya, apa arti dari bilangan berpangkat, betul tidak? Betul. Oke, dari kalian juga sudah ada yang memberikan jawabannya. Kemudian di sini ada pengertian dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Bilangan berpangkat disebut juga bilangan eksponen. Berarti benar ya? Kan tadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah apa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 2. Duanya dikalikan sebanyak berapa kali? 3. Jadi ada angka yang dikalikan secara berulang sesuai dengan jumlah pangkatnya. Atau kalau dirumuskan jadinya bentuk A pangkat N, di mana A-nya, A pangkat N-nya sama dengan A dikali A dikali A dikali A titik-titik. Ini maksudnya apa? A dikali titik itu berarti A-nya akan dikalikan secara berulang sebanyak N. Kemudian di sini, jadi ini nanti setelah ini Ibu akan arahkan kalian untuk menyelesaikan misi atau ada tugas kelompok, ya. Setelah Ibu menjelaskan ini tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Dalam sifat-sifat berpangkat ada 5 sifat. Yang pertama ada perkalian, yang kedua ada pembagian, yang ketiga ada pangkat yang ditambahkan, yang keempat ada pangkat 0, dan yang terakhir ada pangkat negatif. Nah, yang pertama A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya A pangkat M ditambah N. Berarti kalau perkalian artinya apa? Pangkatnya Ditambah. pangkatnya ditambah. Kemudian untuk yang kedua di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Berarti untuk pembagian artinya apa? Dikurang. Mana yang dikurang? Pangkatnya. Berarti kalau dalam perkalian pangkatnya ditambah, kalau dalam pembagian pangkatnya dikurang. Nah, kemudian untuk yang tadi
3 adalah pangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti hasilnya A pangkat M dikali N. Berarti kalau misalkan ada pangkat yang dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan? Dikali. Kemudian ada A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Berarti nanti berapapun angkanya, selain angka 0 yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya berapa? 1. Oke. Nah, kalau yang terakhir ada A pangkat min A pangkat min N. Kalau A pangkat min N artinya nanti bentuknya akan berubah ke bentuk pecahan, di mana nanti si pangkatnya jadi positif. Nih. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti misalkan kalau misalnya 2 pangkat min 3 berarti jadi gimana? 2 kan ini A pangkat min N ya. Kalau ada A pangkat min N berarti hasilnya 1 per A pangkat N. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 3 gimana? Sama 2 pangkat 3 sama dengan 3 per. Oke, tulis dulu deh biar kaliannya nggak pusing. Kan kalau misalkan ada A pangkat min N, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Nah, kalau 2 pangkat min 3 berarti ini hasilnya yang gimana? 1 apa 2? 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, itu untuk pangkat negatif. Nah, ini ada nanti tugas kelompok. Tapi sebelum pengerjaan tugas kelompok, Ibu mau cek kalian masih fokus atau enggak. Ibu mau main sulap sama kalian, ya. Oke, fokus ya, lihat jari telunjuk Ibu. Fokus dan ikuti apa yang saya katakan. Coba pegang hidung. Masih ada ya? Belum fokus. Coba pegang pipi. Oke, udah fokus ya, baik. Ibu bagikan tugasnya sekarang. Tugasnya ya. Nah, untuk pengerjaan tugasnya, Ibu siapkan media dan buku paket sama Chromebook. Kalian bawa handphone? Bawa. Kita menggunakan handphone kalian ya untuk berdiskusi. Dan untuk tugas individunya kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Boleh Chandra? Silakan. Kurang jelas ditulis. Oke. Oh, 3.
Oh, iya. Sudah selesai diskusinya? Masih mengerjakan? Masih mengerjakan. Oke, silakan. Masih bingung tidak? Tidak. Untuk mencari tahu jawabannya kalian berdiskusi ya. Bagi-bagi tugas aja, siapa yang bagian nyatet, siapa yang bagian nanya, siapa yang bagian untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan kelompok kalian masing-masing.
Saat itu di soalnya seorang siswa menyebarkan pesan digital ke 3 temannya. Masing-masing temannya juga menyebarkan pesan itu ke 3 teman lainnya. Berarti ada satu siswa yang menyebarkan pesan digitalnya ke berapa temannya? 3 ya, ke 3 temannya. Nah, terus disebarkan lagi ke 3 orang lainnya. Pertanyaannya, berapa orang yang menerima pesan pada jam ke-1? Berarti kira-kira di jam ke-1 ada berapa orang? 3 orang. Ada 3 orang. Jam kedua? 9. Jam ketiga? 27 orang. Kemudian tuliskan pola dalam bentuk bilangan berpangkat. Bisa nggak? Mana coba deh. Oke, ini gimana? Oke. Sudah selesai. Kelompok ini gimana? Oke. Kelompok ini gimana? Sudah. Jadi tinggal nunggu 1 kelompok lagi ya. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang sudah siap, boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan, boleh nanti setelah temannya selesai presentasi, boleh bertanya atau menanggapi ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hopifa dan rekan saya Aisyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami dari pertanyaan tugas kelompok yang ada di buku LKS.
Baik, untuk pertanyaannya, ini adalah jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya itu, seorang siswa menyebarkan pesan digital ke 3 temannya masing-masing, menyebarkan pesan itu ke 3 teman lainnya, dan begitu seterusnya setiap 1 jam. Pertanyaannya, berapa orang menerima pesan pada jam ke-1, ke-2, dan ke-3? Dan ini jawabannya, untuk jam ke-1 ada 3 orang, jam kedua ada 9 orang, dan jam ketiga ada 27 orang. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, tuliskan pola dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk bilangan berpangkat, kelompok kami menghasilkan, ini bisa dilihat, ada 3N sama dengan N sama dengan jam ke N. Dan untuk pertanyaan terakhir yaitu, jika pesan menyebar terus tanpa terputus, berapa orang yang menerima pesan dari jam ketiga? Untuk jam kelima yaitu 3 pangkat 5 menghasilkan 243 orang. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Baik, saya izin bertanya, saya Tuti Maulani, saya perwakilan dari kelompok 3. Bagaimana kalian tahu bahwa itu bentuk bilangan berpangkat, bukan perkalian biasa? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya Najmi dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana bisa penyebaran dimulai dari 2 orang bukan 1? Pertanyaannya kami simpan dulu. Ada kelompok lagi yang mau bertanya? Boleh. Baik, saya Cynthia izin bertanya. Apakah jumlah total penerima dari jam 0 sampai 3 bisa ditulis sebagai bilangan berpangkat juga? Baik, pertanyaan dari semua kelompok akan kami simpan dulu. Izinkan kami untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Tadi pertanyaanmu di ada
Baik, kami sudah berdiskusi dengan kelompok kami. Maka itu izinkan kami ya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diajukan oleh Titi. Pertanyaannya adalah, Bagaimana kalian tahu bahwa itu bentuk bilangan berpangkat, bukan perkalian biasa? dan jawabannya, Karena kita mengalikan bilangan yang sama yaitu angka 3 secara berulang sesuai jumlah jam. Misalnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, bukan 3 kali 3 sama dengan 9 saja. untuk jawaban yang kedua, yang pertanyaannya diajukan oleh Nadine. Dari pertanyaan itu, bagaimana jika penyebaran dimulai dari 2 orang bukan 1? Apa yang berubah? Maka jawabannya, maka jumlah penerima pada jam ketiga menjadi 2 kali 3 pangkat sama dengan 2 dikali 27 sama dengan 54 orang. Polanya berubah menjadi 2 kali 3 pangkat N. Dan untuk jawaban dari kelompok Cynthia, pertanyaannya, apakah jumlah total penerima dari jam 0 sampai 3 bisa ditulis sebagai bilangan berpangkat juga? Dan jawabannya, tidak bisa langsung ditulis sebagai satu bilangan berpangkat karena kita menjumlahkan 3 pangkat, 0 tambah 3 pangkat, 1 ditambah 2 pangkat, 2 ditambah 3 pangkat. 3 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 sama dengan 40. Ini jumlah beberapa pangkat, bukan satu ekspresi berpangkat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang Oke, kelompok lain ada yang sudah siap untuk presentasi ke depan? Oke, silakan. Ketika teman-teman berpresentasi, untuk teman kelompok yang lain boleh membantu untuk mencatat pertanyaannya ya. Ketika ada yang bertanya atau menanggapi. Dan suaranya agak lebih lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang ada di buku SKS. Silakan.
Baik, ini hasil jawaban dari kelompok kami dan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari jawaban dan hasil diskusi dan pertanyaannya. Membacakan pertanyaannya. Nomor 1. Seorang berapa yang satu, berapa orang yang menerima pesan pada jam ke-1, kedua, dan ketiga? Jawaban ke-1 adalah jam ke-1 sama dengan 3/1 sama dengan 3 orang. Jam kedua. Pada jam kedua adalah 3/2 sama dengan 9 orang. Pada jam ketiga adalah 3/3 sama dengan 27 orang. Dan pertanyaan kedua yaitu tuliskan pola dalam bentuk bilangan berpangkat. Jawabannya adalah 3M, 3/M. Dan pertanyaan ketiga adalah jika pesan menyebar terus tanpa terputus, berapa orang mengirim pesan di jam kelima? Jawabannya adalah 3/5 sama dengan 243 orang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Baik, izin bertanya, saya dari kelompok 1. Bagaimana jika pola berubah dari 3 orang ke 4 orang? Apakah bentuk berpangkat masih bisa digunakan? Baik, mungkin hasil dari jawabannya akan kita simpan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Baik, saya ini saya dari kelompok 3 izin bertanya, apa nama lain dari bilangan berpangkat? Baik, jawabannya akan kami simpan, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Dari kelompok berapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Haji Nurija, saya perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa keuntungan menggunakan bilangan berpangkat dibanding perkalian biasa? Baik, jawabannya akan kami simpan dan akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kan belum jawab pertanyaan. Katanya mau diskusi dulu kan? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya dicatat dan silakan berdiskusi untuk mencari jawabannya. Untuk kelompok lain, selagi kelompok Nobindo sedang mempersiapkan jawaban dari pertanyaan, silakan kalian juga berdiskusi untuk mempersiapkan presentasinya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang kalian tanyakan dari
Dari kelompok 1 yaitu kelompok rekakan. Jawabannya adalah yang tak bisa polanya menjadi 4 pangkat n. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa ini apa? Pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana jika pola berubah dari 3 orang ke 4 orang, apakah bentuk berpangkat masih bisa digunakan? Jawabannya adalah ya, tetap bisa. Pola menjadi 4 pangkat n karena setiap orang menyebarkan ke 4 orang, jadi pada jam ketiga 4 pangkat 3 sama dengan 64 3 orang. Gimana Kak Akbar, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu kelompok Ayani. Pertanyaannya adalah apa nama lain dari bilangan berpangkat? Jawabannya nama lainnya adalah bilangan eksponen dan angka kecil yang menunjukkan jumlah pengulangan disebut pangkat. Gimana? Ini udah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau yang lain gimana Kak Angga? Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu kelompok Aji. Pertanyaannya adalah apa keuntungan menggunakan bilangan berpangkat dibanding perkalian biasa? Jawabannya adalah bilangan berpangkat membuat penulisan lebih singkat dan memudahkan menghitung pertumbuhan cepat tanpa menulis perkalian panjang. Gimana Haji? Paham? Apa yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok lain ada yang sudah siap lagi untuk maju ke depan? Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Maulani dan rekan saya Ayeni. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi Ibu kasih. Kita tulis dulu ya jawabannya, nanti kita terangkan satu-satu. Baik, di sini kita jawab dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah berapa orang yang menerima pesan pada jam ke-1, ke-2, dan ke-3. Diketahui jam ke-1 sama dengan 3 orang menerima pesan dari siswa.
jam kedua 9 orang, dan jam ketiga 27 orang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tuliskan pola dalam bentuk bilangan berpangkat. Diketahui kita bisa lihat polanya sebagai bentuk eksponen. Jam ke-1, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jam kedua, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan jam ketiga, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jam ke N sama dengan 3 pangkat N. Jawabannya adalah pola dalam bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat N dengan N sama dengan jam ke N. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jika pesan menyebar terus tanpa terputus, berapa orang yang menerima pesan di jam kelima? Diketahui jika pesan menyebar terus tanpa terputus, berapa orang yang menerima pesan di jam kelima? Gunakan rumus tadi, yaitu 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 sama dengan 243. Jawabannya adalah pada jam kelima 243 orang menerima pesan. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya, saya Aidi dari kelompok 4. Apakah kalian bisa menyebutkan contoh lain yang menggunakan pangkat 5 selain pesan digital? Baik, pertanyaannya kita simpan dulu untuk dijawab. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Baik, silakan. Oke, saya Andika Bunda dari kelompok 1. Kenapa kalian menggunakan 3 pangkat 5 langsung dan tidak menghitung satu persatu? Baik, pertanyaannya kita simpan dulu untuk dijawab. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Baik. Saya Amel dari kelompok 2. Kalau basisnya diganti jadi 2, apa hasilnya berikutnya? Baik, untuk jawabannya mungkin kita diskusikan dulu bersama kelompok kita ya. Ditunggu jawabannya. Dicatat nggak pertanyaannya? Dicatat. Untuk itu Hikmat.
Sudah diskusinya? Baik, di sini kita akan menjawab semua pertanyaan yang tadi kalian berikan. Kita mulai menjawab pertanyaan pertama yang diberikan oleh Andika. Pertanyaannya adalah, Kenapa kalian menggunakan 3 pangkat 5 langsung dan tidak menghitung satu persatu? Jawabannya, karena pola penyebaran selalu kelipatan 3. Jadi kita cukup menulis dalam bentuk berpangkat untuk langsung tahu hasil akhirnya. kita lanjut ke pertanyaan kedua yang diberikan oleh Amel. Pertanyaannya adalah, kalau basisnya diganti jadi 2, apa hasilnya di jam kelima? Jawabannya adalah, maka menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32 orang yang menerima pesan di jam kelima. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga yang diberikan oleh Aini. Pertanyaannya adalah, Apakah kalian bisa menyebutkan contoh lain yang menggunakan pangkat 5 selain pesan digital? Jawabannya, ya, seperti ketika melipat kertas 2 kali lipat sebanyak 5 kali, hasil tebalannya jika diwakili dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 lapisan. baik, itu jawaban dari pertanyaan yang tadi kalian kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Baik, jika tidak, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi yang bertanya ke kelompok A ini, bisa dipahami tidak untuk jawaban yang tadi sudah saya berikan? Bisa. Oke, sebelum kelompok 4 ya presentasi, Ibu mau cek apa kalian masih semangat melalui yel-yel ya. Yel-yelnya nyanyian sih ya sedikit, tapi nanti misalkan ketika Ibu bilang selamat siang murid-muridku, kalian jawab siang ya. Terus ketika Ibu bilang selamat siang muridku, kalian jawab selamat siang guruku gitu ya. Terus ketika Ibu bilang apa kabarnya hari ini murid-muridku, kalian jawabnya baik, sehat, semangat, pangkat, ceria, luar biasa. Bisa nggak? Coba bareng-bareng dulu. Baik, sehat, semangat, pangkat, ceria, luar biasa. Bisa nggak? Bisa. Coba ya. Selamat siang murid-muridku. Siang. Selamat siang murid-muridku. Siang. Selamat siang muridku. Selamat siang guruku. Apa kabarnya hari ini murid-muridku? Sehat. Berarti nggak bagus. Baik, sehat, semangat, pangkat, ceria, luar biasa. Apakah? Coba sekali lagi. Tulis atau boleh kalau mau ditulis ya. Baik, sehat, semangat, pangkat, ceria, luar biasa. Apa enggak sekarang? Apa? Coba gimana? Baik, sehat, semangat, pangkat, ceria, luar biasa. Selamat siang murid-muridku. Siang. Selamat siang murid-muridku. Siang. Selamat siang
Siang. Selamat siang muridku. Selamat siang guruku. Apa kabarnya hari ini murid-muridku? Baik, sehat, semangat, tambah ceria, luar biasa. Oke, semangat lagi ya sekarang ya. Silakan untuk kelompok 4 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan rekan saya Aizy. Kami dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari lembar buku LKS. Baik, ini jawaban dari kelompok kita yang sudah kami diskusikan. Sebelum menjelaskan jawaban kami, saya akan membacakan pertanyaan dari lembar LKS. Berapa orang yang menerima pesan pada jam ke-1, ke-2, dan ke-3? Jawaban ke-1, pada jam ke-1 ada 3 orang, pada jam ke-2 ada 9 orang, dan pada jam ke-3 ada 27 orang. Berikutnya. Pertanyaan kedua, tuliskan pola dalam bentuk bilangan berpangkat. Jawabannya 3N, N jam ke N, atau 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 3. Pertanyaan ketiga, jika pesan menyebar terus tanpa terputus, berapa orang yang menerima pesan di jam ke-5? Jawabannya 3 pangkat 5 atau 243 orang. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, pertanyaan. Izin bertanya, saya Siti Aisyah dari kelompok 1. Apa contoh bilangan berpangkat yang pernah kalian lihat di luar pelajaran matematika? Baik, mungkin pertanyaannya akan saya simpan dulu. Apa ada pertanyaan yang lain? Baik, silakan. Saya Ilham dari kelompok 2 ini bertanya, kenapa kita perlu belajar bilangan berpangkat? Baik, pertanyaannya saya akan simpan dulu. Apa ada pertanyaan lain? Baik, saya Siti Maulani, saya dari kelompok 4. Saya izin bertanya, apakah kalian bisa membuat soal sendiri yang menggunakan bilangan berpangkat? Baik, pertanyaannya akan saya simpan dulu. Mungkin saya minta izin untuk berdiskusi dengan kelompok saya. Ya, silakan.
Ada yang sulit pertanyaannya? Tidak Ibu. Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari kalian, alangkah baiknya kita membacakan pertanyaannya dulu. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1, Siti Aisyah. Apa contoh bilangan berpangkat yang pernah kalian lihat di luar pelajaran matematika? Jawabannya, contohnya kapasitas memori komputer, seperti RAM 8 GB yang merupakan kelipatan dari 2 pangkat 3 atau file 32 KB yang setara 2 pangkat 5 kali 1 KB. Apakah harus dipahami? Apakah dari kelompok lain ingin menambahkan jawaban? Tidak, sudah. Baik, berikutnya. Pertanyaan dari kelompok 2, Ilham. Mengapa kita perlu belajar bilangan berpangkat? Jawabannya, karena banyak hal berkembang dengan cepat seperti pertumbuhan sel, uang, populasi, atau penyebaran informasi. Dan semua itu bisa dianalisis dengan bilangan berpangkat. Apakah bisa dipahami? Apakah kalian? Pertanyaan dari kelompok 3, Tuti. Apakah kalian bisa membuat soal sendiri yang menggunakan bilangan berpangkat? Jawabannya tentu. Contoh, sebuah virus menyebar ke 2 orang setiap jam. Berapa orang yang terinfeksi setelah 6 jam? Jawabannya adalah 2 pangkat 6 atau 64 orang. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Apakah ada jawaban dari kelompok lain? Tidak. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya untuk presentasi. Masing-masing dari kelompok sudah maju ke depan semuanya kan? Sudah. Kami mengucapkan terima kasih ya karena kalian semua berani untuk tampil ke depan dari masing-masing kelompok. Sekarang kita lanjut ke materi. Apa kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan untuk siswa yang mau menyimpulkan. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok 4, kami menyadari bahwa bilangan berpangkat tidak hanya muncul di pelajaran matematika, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di bidang teknologi, keuangan, dan biologi. Oleh karena itu, memahami konsep ini sangat penting dan bermanfaat. Oke, terima kasih Cynthia. Kasih tepuk tangan untuk Cynthia. Ada lagi? Ya? Kesimpulan dari kelompok 3, kesimpulan kami adalah bahwa bilangan berpangkat mempermudah kita dalam menyelesaikan perhitungan yang melibatkan jumlah besar. Misalnya, untuk mengetahui jumlah penerima pesan dalam waktu tertentu untuk gunakan bilangan berpangkat daripada menghitung satu persatu. Oke, baik. Terima kasih Tuti. Kasih tepuk tangan untuk Tuti. Ada lagi? Ya? Kesimpulan dari kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa bilangan berpangkat adalah cara yang lebih mudah dan cepat untuk meneruskan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Konsep ini sangat berguna untuk menghitung pertumbuhan atau penyebaran yang terus meningkat seperti kasus penyebaran pesan digital. Oke, baik. Terima kasih Siti Aisyah. Ada lagi? Ya, silakan. Najmi. Kesimpulan dari kelompok 2, dari pembelajaran hari ini kami memahami bahwa pola bilangan berpangkat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata yang melibatkan pertumbuhan cepat. Kami juga belajar mengenai bentuk umum dari bilangan berpangkat dan pentingnya memahami pangkat dan basis. Oke, terima kasih Najmi. Ada lagi kesimpulan yang lain? Tidak. Oke. Kita lanjutkan ke refleksi. Nah, kebetulan di sini ada 2 refleksi. Ada refleksi kelompok dan ada refleksi individu. Sekarang kita ke refleksi kelompok dulu. Ada 3 pertanyaan untuk refleksi kelompok. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Pertanyaan yang kedua, mengapa memahami bilangan berpangkat itu penting? Dan yang terakhir, di mana kamu bisa menemukan konsep ini dalam kehidupan nyata? Silakan, mau kelompok mana yang menjawab duluan? Ya? Saya Putri Idris menjawab. Kami baru sadar bahwa bilangan berpangkat bisa digunakan untuk menghitung jumlah total dari suatu proses berulang yang terus berkembang, bukan hanya sekedar teori matematika. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Karena konsep ini sangat menggunakan dalam berbagai bidang dan membuat kita bisa berpikir lebih logis dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Pertanyaan 3, di mana kamu bisa menemukan konsep di dalam kehidupan nyata? Dalam kehidupan teknologi seperti saat mengcopy file, menghitung kapasitas memori komputer, atau menyebarkan informasi secara massal. oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Ada lagi? Aduh, mana dulu ya? Coba diulang lagi tulisannya. Mau ada lagi? Ya. Oke, saya dikasih satu dari kelompok 1. Kami baru memahami bahwa bilangan berpangkat digunakan untuk menyederhanakan perkalian berulang dan bisa digunakan untuk menghitung jumlah yang terus berkembang dalam waktu singkat. Ya. Pertanyaan kedua, karena bilangan berpangkat mempermudah perhitungan yang rumit dan membantu kita mengenali pola pertumbuhan secara lebih cepat. Jawaban ketiga, dalam kasus penyebaran informasi di media sosial, pertumbuhan
bakteri dan penyebaran virus di mana jumlah bisa bertambah sangat cepat. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Yang selanjutnya, ya, Nikmat. Kami belajar cara menyelesaikan soal-soal cerita yang melibatkan bilangan berpangkat serta cara menuliskannya dari pola pertumbuhan. Oke, baik. Untuk pertanyaan keduanya. Karena angka bilangan berpangkat, kita akan kesulitan menghitung pertumbuhan yang cepat dan harus melakukan perkalian panjang yang memakan waktu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga. Saat menghitung jumlah pelipatan kertas, pertumbuhan populasi atau saat berinvestasi yang bunganya bunga menjadi. Ya, silakan. Hal yang kami pelajari hari ini adalah kami baru mengetahui bahwa rumus A dan M menyatakan bahwa suatu bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali, dan bahwa bentuk ini bisa digunakan dalam berbagai konteks lingkungan. Karena banyak peristiwa di dunia nyata berkembang secara eksponensial dan kita bisa mengukurnya dengan bilangan jawaban nomor 3. Kita bisa menemukan konsep ini dalam pengadayan file komputer, penghitungan data internet, dan kapasitas penyimpanan atau RAM memori. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksi setiap kelompok. Sekarang kita lanjut ke refleksi individu. Untuk refleksi individu, pertanyaannya, apa manfaat belajar bilangan berpangkat bagi kehidupan saya? Maksud kehidupan saya adalah bagi kehidupan kalian masing-masing ya, menurut pendapat sendiri-sendiri. Oke, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan, langsung angkat tangan dan sebutkan nama. Ya, silakan. Namanya? Saya Ismail dari kelompok 3. Karena bilangan berpangkat sering muncul di soal-soal olimpiade atau kompetisi. Oke, ada jawaban lain? Ya, silakan. Izin menjawab. Namanya? Nama saya Siti Anissa dari kelompok 1. Agar saya bisa menghitung pertumbuhan angka seperti bunga madinah 19. Oke, silakan untuk pertanyaan. Izin menjawab, saya Nurindra dari kelompok 2 supaya saya bisa berpikir lebih sistematis dan lihat pola angka. Oke, ada jawaban lain? Ya? Izin menjawab saya. Ya, dari panggil. Izin menjawab saya Ikhwan Nugraha Saputra, saya dari kelompok 3. Agar saya bisa menggunakan logika matematika dalam pengambilan keputusan. Oke, ada jawaban lain ya? Silakan. Perkenalkan saya Reza dari kelompok 4. Izin menjawab karena saya ingin menjadi ilmuwan dan konsep ini sering dipakai. Oke, terima kasih Rijal ya. Silakan ngomong. Izin menjawab, saya Mifah dari kelompok 1 supaya saya paham saat melihat ukuran sel komputer yang pakai satuan berpangkat. Ya. Saya Aini, izin menjawab dari kelompok 4. Membantu saya menghitung perhitungan besar dengan cara cepat dan efisien. Ada jawaban lain? Ya, baik. Saya Putri dari kelompok 3. Izin menjawab. Berguna saat saya belajar IPA, misalnya tentang mikroorganisme atau virus. Oke. Saya Najmi dari kelompok 2. Izin menjawab. Saya dari tahu bahwa pertumbuhan cepat bisa dihitung dengan pangkat. Ya. Ada jawaban lain ya? Silakan. Saya Andika dari kelompok 1 untuk menghitung pelipatan uang atau jumlah orang dalam penyebaran informasi. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Saya Yeni dari kelompok 3 supaya saya bisa menjelaskan konsep matematika dengan cara yang lebih sederhana. Ada lagi? Ya, silakan. Kakak Akbar. Agar saya bisa memahami pola matematika yang sering muncul di kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Ya, silakan Amel. Saya Amel dari kelompok 2 karena berguna dalam teknologi dan komputer seperti RAM atau kapasitor memori. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Saya Cynthia untuk menghitung pertambahan jumlah orang yang melibatkan pesan di media sosial. Oke, ada lagi? Ya.
saya jadi bisa membuat prediksi angka yang lebih akurat. Ada lagi? Ya, silakan Fadil. Saya Fadil dari kelompok 2. Bisa digunakan untuk menghitung data statistik yang terus meningkat. Oke, masih ada lagi? Ya, silakan Fitri. Saya Fitri menjawab. Bilangan berpangkat membantu saya memahami dunia digital dan teknologi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Fitri. Ada lagi jawaban lain? Tidak. Oke, sudah ya? Ya. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih oleh-oleh untuk kalian. Oleh-oleh berupa misi yang harus kalian selesaikan nanti di rumah. Silahkan untuk bicara terlebih dahulu. Ada 3 soal ya untuk diselesaikan di rumah. Sudah selesai dicetaknya? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian simpan alat tulis kalian masing-masing. Buku paket dan Chromebooknya dimatikan. Buku paketnya dikumpulkan, Chromebooknya dimatikan. Kalau yang sudah dimatikan, boleh ini kumpulan depan. Oke, baik. Hari ini kita sudah selesai belajar bilangan berpangkat. Kita sudah belajar untuk mengenal polanya. Kalian juga sudah belajar untuk menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu senang melihat kalian hari ini bisa bekerja sama dengan baik, berdiskusi dengan aktif, dan tampil berani di depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa lagi, ya. Tadi kan di pendahuluan kita berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga sebelum pulang. Silakan dipimpin oleh Ananda Rijal lagi. Perhatian. Siap. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Silakan untuk kalian pulang. Hati-hati ya di jalan langsung pulang rumah ya. Ya, salam.